tetap harus diwaspadai ya. Iya, kemarin tuh BBCA terus Bank BRI juga sempat BMRI, BBNI ya, BMRI itu sempat all time high semua, tiba-tiba langsung turun lagi ke level drop yang besok ya. besok ya. Emang Iya, lumayan menegangkan ya di beberapa hari terakhir ini ya. iya, iya, iya. Oke, oke, Mbak Alia, kalau Ya, misalnya kita melihat sektor keuangan dan sektor energi tadi ya, kita sudah mm-mm, obrolin ya. Nah, ya, kira-kira yang untuk dikoleksi jangka panjang, mm-mm. terutama dengan goals yang untuk mengumpulkan dana bisa beli rumah. Nah, ini apa sarannya Mbak Alia? Oh, oke. Sebenarnya saya ada beberapa ini sih, mungkin kalau untuk rumah dan jangka panjang kita melihat balik lagi ya, Indonesia itu kan secara perekonomian dan industri masih didukung UMKM. Jadi yang Ya, pertama aku sangat percaya dengan perbankan. Yang kedua adanya saham-saham finance ya, ya, industri non keuangan bank. Contohnya misalnya ADMF, ya. BESIN, ataupun lembaga-lembaga financing dan penyaluran kredit gitu. Aku percaya mungkin dalam 3 tahun ke depan ini kucuran kredit mestinya jauh lebih banyak lagi. Aku sih masih percayanya kedua hal itu. Kenapa ke sektor energi belum terlalu percaya? Karena sekarang memang kita krisis energi, tapi belum terlihat banyaknya Hmm. insentif itu masih terbatas kepada emiten-emiten besar gitu. Oke. Ya kan, jadi belum kelihatan nih hilalnya bagaimana, dan juga di negara barat sana kan masih menggebar-geborkan ESG, 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 tapi padahal Ya, mereka sendiri ini masih krisis. Nah, kalau ya. keran impor dari luar itu, ya dari negara-negara tujuan tersebut udah dibuka, mungkin that's the time memang kita baru beralih ke sektor energi. Saya tidak begitu suka menjadi kayak, oke, kita mulai nyicil gitu. Nyicil ke sektor yang belum pasti. Kalau saya lebih baik menunggu kok. Nah, bos saya dulu ngajarinnya gini, Mas. Ya, Never make an assumption, wait for confirmation. oke. Jadi kalau kita menunggu dalam sesuatu yang masih belum pasti itu, biasanya risikonya jauh lebih besar. Tapi once ada confirmation, terutama dari government regulations, itu akan memudahkan kita mempick sektor mana nih ya yang mau di-highlight gitu. Oke. Oke, menarik tuh tadi apa namanya kata-katanya tuh perlu di quote, perlu jadi quote kita nih buat hari ini. Oke, Oke, Mbak Alia, ya, saya coba lemparkan ke sobat investor semua yang sedang menonton kita saat ini ya Mbak ya. Jadi ya. silakan untuk sobat investor jika ada pertanyaan terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu investasi saham untuk dana beli rumah, pilihan yang tepat atau tidak. Nah nanti kalau misalnya Oke. ada pertanyaan kepada Mbak Alia, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Rusdi 10. Oke, ini untuk Mbak Alia. Telkom bagaimana Mbak untuk 2023? Ini kemungkinan dia akan beli rumah di 2023 kayaknya. Atau misalnya udah ada Sebentar, dana, aku tinggal sambil sisanya. buka aplikasi deh. Oke, TLKM, Telkom. LKM. Oke, Telkom nih sepertinya uh, banyak yang menanyakan ini. Oke. Mungkin Telkom bisa lah ya. Cuma memang pergerakannya ini agak lama gitu. Karena kalau kita melihat secara annualized, mestinya pertumbuhan laporan keuangannya itu net income-nya akan tumbuh kurang lebih sekitar 8-10%. Sebenarnya ini sangat jauh membaik dari 2020. Cuma yang kita perlu tahu nih ke depannya ada strategi seperti apa yang bisa mendorong sentimen bagus buat Telkom gitu. Karena akan banyak muncul pesaing-pesaing misalnya dalam communication digital gitu. Dan kalau Oh, kita melihat secara seasonality itu sebenarnya bagus ya untuk mengkoleksi. Tapi di bulan Desember secara seasonality Telkom itu selalu hijau. Nah, oke, berarti TLKM ini sangat patut untuk dicermati ya, Mbak ya. patut dicermati lah. Oke, patut dicermati baik. Dan toh Mbak, tetap dia secara tahunan memberikan dividen yang lumayan.
ya kan? Walaupun pergerakannya tadi Mbak Alia bilang tidak seagresif itu Iya. ya, tapi dia increase terus ya, naik terus ya. Sebentar. Kalau secara 3 tahun terakhir kenaikannya itu dikit, dan bahkan secara 5 tahun gitu, harga 5 tahun lalu itu di 4.200 dan sekarang ada di 600. Sebenarnya ini pergerakannya agak lambat. Kalau Lambat saya ya. pribadi untuk membeli rumah, saya nggak akan pilih Telkom. Oke, berarti kalau untuk yang mau dana beli rumah, berarti pilihan TLKM silakan untuk yang lain gitu ya Mbak ya. Ya, ini lebih Oke, defensif, sektor yang defensif sih ya. Tapi kalau misalnya dana untuk membeli rumah, mungkin akan saya bagi portofolionya seperti ini. Satu untuk yang growth stock, stok-stok yang harganya mungkin lebih kecil dibandingkan Telkom, yang misalnya ada di range di bawah 1.000 gitu. Dengan kenaikan 10% yang lebih lincah gitu, itu lebih mudah tuh oke. didapatkannya. Oh, Gitu. oke, sip. Terima kasih tadi dari Rusdi 10 Mbak. Baik, kita beralih ke Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Alia ya. ya. Ini datang dari Idam Lakoni. Mhm. BRIS atau BRIS itu prospeknya Oke. bagaimana Mbak Alia untuk dana pengumpulan dana beli rumah Oke, BRIS? oke. Kalau aku melihat sekarang masih dalam fase downtrend untuk BRIS. Selama 1 tahun terakhir ini justru udah turun hampir 30% ya, dan sepertinya masih belum menunjukkan tanda-tanda uptrend. Ingat, kalau kita mau membeli sesuatu itu jangan memang kelihatannya kok murah ya Mbak Al, kok turun terus ya Mbak Al, tapi kita nggak tahu bottom low-nya ini ada di mana. Dan yang tadi saya bilang, ketika kamu memang mau membeli sesuatu, paling nggak kamu udah tahu ada 3 hal yang mengkonfirmasi kenapa kamu mau beli saham itu. Kalau untuk saya pribadi, saya kurang suka melihat BRIS. Oke, sip. Berarti tadi Oke. Idam Lakoni, nah, Mbak Alia tadi sudah memberikan paparan ya. Semoga bisa jadi Ya, masukan buat Mas Idam Lakoni untuk membeli emiten yang lain misalnya untuk pengumpulan dana beli rumah. Oke, selanjutnya Mbak Alia, ini menarik ya, nih Mbak. Datang dari Urang Kampungan nama akunnya. oke. Beliau tanya, BBRI gimana Mbak ke depannya kalau jangka 5 tahun ke depan bisa dapat rumah nggak? Atau minimal DP rumah dulu. Ya, Silakan sebenarnya Mbak. kalau aku sih percaya ya dengan kinerja BBRI dan juga good governance manajemennya, BBRI akan tetap perform gitu. Walaupun ada bank digital dan segala macamnya, tapi yang aku tahu adalah hampir 80% lebih itu kita digerakkan oleh UMKM yang sangat tergantung dengan BRI nih gitu. Hmm, Ya kan? Oke. Terus yang kedua, apakah bisa untuk membeli rumah atau enggak? Itu sebenarnya bukan tergantung performance sahamnya juga. Faktor lainnya adalah seberapa besar modal kamu yang ditaruh Oke. di BBRI gitu. Kalau naruhnya 1 juta, 5 tahun lagi pun itu perlu BBRI 50.000% kali ya, buat 50 juta. Jadi Sampai kalau lima bisa lima setiap ribu hari persen, lima ya Mbak ribu ya. persen. Jadi gini teman-teman, yang aku mau highlight sebenarnya gini. Uh, Salah satu hal yang teman-teman harus tahu sebenarnya, orang tuh bisa beli rumah dari saham, aku bilang bisa. Tapi yang benar-benar beli rumah dari saham itu berapa persen sih? Oke. Karena kebanyakan dari kita adalah kaum pekerja, kerja sama orang, kerja kantoran, ataupun jadi pengusaha gitu. Nah, sebenarnya 70% asal aset yang kita miliki, kepemilikan motor, kepemilikan rumah, kepemilikan mobil, itu berasal dari profesi yang kita pilih. Nah, punya investasi saham itu adalah untuk mempercepat kayak vitamin booster, kita bisa mencapai life goals tersebut. That's why sangat berhati-hati ketika kamu menaruh DP ini untuk rumah, tapi DP ini juga yang masuk ke RDN terus jadi buat Oh iya, trading saham. iya. Ya, jangan pernah menggunakan full capacity 100% uang DP yang kamu udah tabung untuk di dunia saham. Oke. Dipisahkan berarti ya Mbak ya, pos-posnya. Ya, ya. Oke.
Oke, terus untuk dana pembelian saham juga kalau bisa uang dingin, jangan uang panas. Ya, Ya, boleh. ya. Nah, kalau ditanya berapa sih? Oke, Mbak Lia, aku udah Hmm. punya nih DP-nya gitu. eh, Katakanlah misalnya DP-nya udah terkumpul 50 juta dan aku ya. adalah newbie nih di dunia saham. Hmm. Maksimal dana yang kamu taruh ke RDN itu 10%. Baru 10%. boleh kamu top Oke. up ketika kamu sudah berhasil membuat si 5 juta itu ya bertumbuh ke 30%. Berarti cara Oke. kamu berinvestasi benar. Oke. Oke. Tapi nanti kalau aku nambah nih gitu, misalnya udah jadi 20%, jadi 10 juta gitu. Ya, tapi kan tabungan kamu juga udah nambah. Ya. Ketika kamu menambah tabungan DP kamu juga menambah tabungan RDN kamu sesuai, ingat ya, sesuai dengan performance investasi kamu. Oke. Oke, baik. Semoga tadi menjawab ya, dari Urang Kampungan nama akunnya. Ya, Itu tadi. Oke, baik. kita lanjut ke yang lain ya, Mbak Alia. Ini datang Ya, dari Aroni Classic underscore. ya. BBNI bisa beli rumah nggak atau gimana? Katanya. BBNI BBNI. sih, oke, BBNI itu kan sebenarnya selama oh, ya. Dalam 1 tahun aja sebenarnya udah naik 44% Betul. ya selama 1 tahun terakhir. Bahkan kalau 2 tahun yang terakhir sih sebenarnya kalau kamu udah punya 100 juta gitu, palingnya hampir 300 jutaan gitu. Ya. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuma kan makanya aku bilang ketika kamu memilih saham untuk membeli rumah, memang harus punya view-nya itu satu jangka panjang. Yang kedua, memang saham ini telah menunjukkan pertahanannya selama krisis ini terjadi. Nah, kita nggak tahu ya, mungkin kalau pandemi kita udah rasa-rasa feel Ya. recovery ya Mas Fajar ya, Ya. karena konser udah di mana-mana, acara Ya. meeting kantor udah di mana-mana gitu. Yang masih belum membuat kita bergerak dari krisis itu adalah Rusia dan Ukraine. Oke. Selama perang ini masih ada gitu, nah itu harga-harga masih tinggi, inflasi secara global masih tinggi gitu. Jadi kalau sampai misalnya, semoga ya perang itu berakhir, ini akan membuka sektor-sektor lain untuk berotasi gitu. Dan kita Oke. juga melihat kok kenapa sih IHSG nggak ini tuh sebenarnya ya kalau kita melihat GDP Indonesia bagus, perekonomian kita bagus, kita masih juga bisa bertumbuh, dolar itu stabil, semua indikator keuangan Indonesia ini sangat bagus gitu. Tapi kenapa IHSG-nya masih terdiskon gitu? Ya. Karena kita butuh power gitu. Powernya seperti apa? Powernya salah satunya adalah foreign direct investment. Jadi Ya. semua negara lagi dalam pengetatan likuiditas. Ya. Dan sama, mereka juga menunjukkan formulasi yang sama gitu, kayak ngapain gue masuk ke Indonesia tapi belum ada konfirmasi gue harus masuk ke situ gitu. Tapi palingnya kita melihatlah napas-napas segar ya setelah G20 itu berakhir, settlement baru ini dibuka, tapi paling nggak para pemimpin baru itu kan juga butuh waktu 3-6 bulan untuk re-strategi apa aja nih ke depannya yang bisa ditampilkan gitu. Betul. Betul. Oke, Mbak Alia. Tadi Ya, paparannya semoga cukup menjadi referensi ya bagi sobat investor tadi yang sudah menanyakan. Mbak Alia, ini ada satu pertanyaan lagi nih penting seperti ini perlu dijawab oleh oke. Mbak Alia. Ini datang dari Ibu A. Datang dari Bagjoy underscore 98. Izin bertanya Ibu Alia, gini kan Ya, Bu, saya tinggal di Kalimantan. Ini beliau oke. tinggalnya di Kalimantan. Di Kaltim, Kalimantan Timur ya. Oke, sementara kan ada pembangunan IKN. Nah, Ya. terus ada rekomendasi nggak untuk emiten sektor properti? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Alia. Oke. Kalau untuk sektor properti sejujurnya yang terkait dengan IKN belum kelihatan nih hilalnya gitu. Karena kelihatan dari misalnya bank land bank
kepemilikan tanah dari sektor-sektor properti yang punya di IKN ini siapa aja belum Belum terendus terlihat lah ya? gitu. Oke. Ya, mungkin sementara ini sebelum properti seharusnya yang bisa kita lihat adalah siapa nih yang menang-menang tender dan kapan tender itu bisa dilaksanakan, ya kan. Oke. Oke, Jadi mungkin sebelum properti kita melihatnya ke infrastruktur terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum ke properti sebaiknya melihat dulu infrastruktur, kira-kira Ya, siapakah perusahaan yang ya. menang tender untuk proyek di IKN. Nah, itu yang perlu dicermati Iya, secara iya, khusus iya, ya. iya. Oke. Iya, iya, iya. Oke, semoga tadi pertanyaan dari Bang Joy underscore 98 ini terjawab ya. Tadi sudah dijawab sama Mbak Alia. Baik, terakhir Mbak Alia, Ya. ini di akhir sesi kita nih ya. Mm. Semoga bisa membantu sobat investor dalam menjawab pertanyaan terkait investasi saham ini untuk dana beli rumah, pilihan yang tepat atau tidak. Mungkin terakhir untuk sobat investor, apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan investasi, terutama di saham untuk budget atau dana beli rumah. Nah, silakan Oke. Mbak Alia. Yang pertama, pastiin udah punya tabungan DP untuk membeli rumah. Oke. Kalau belum fokus dulu ngumpulin tabungan DP-nya. Kalau DP yang terkumpul sudah dirasa cukup, sisihkan maksimal 10% untuk dana pembelian saham. Oke. Lakukan top up secara berkala. Yang ketiga, pilihan saham itu lebih baik karena ini sifatnya dana untuk membeli rumah, tidak lebih dari 2 ataupun 3. Karena kita tetap harus memiliki confidence, kepercayaan kita terhadap pilihan-pilihan saham kita. Dan semakin banyak kita memilih, semakin banyak kita tidak bisa memonitoring saham yang kita miliki. Jadi dari aku sekian aja. Jangan lupa yang terakhir adalah kerja. Karena tanpa adanya kerja, kalian nggak bisa tuh punya tabungan ataupun ngisi rekening dana investor kalian. Oke, betul. Yang penting kerja dulu, habis itu menghasilkan dana, dananya disisihkan, dan kemudian dibagi pos-posnya seperti sudah disebutkan oleh Mbak Alia tadi ya. Oke, Betul. Mbak Alia, tampaknya sekian sudah perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali Terima loh. kasih.